Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap? Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Absen dulu ya. Abdi Nur Wahyudi. Hadir. Asfi Wahyuni. Hadir. Erin Putri. Hadir. Fitri Fadila. Hadir. Hengki Fernando. Hadir. Jenny Afrika. Hadir. M. Farid Wirawan. Hadir. Dikasih ayah Baik, untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Ada yang sudah tahu pengertian tentang iman kepada qada dan qadar? Iman kepada takdir Allah. Apa? Ardi Nurhaidi? Iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir Allah. Selain itu, Percaya kepada ketetapan Allah. percaya kepada ketetapan Allah. Ada lagi? Ya, di antara keduanya itu benar semua. Untuk lebih jelasnya lagi, materi itu akan saya jelaskan berikutnya ya. Hari ini berjudul tentang beriman kepada qada dan qadar. Ada yang dibahas pada hari ini yaitu 3.4, membahas tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian 4.4, menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersikap optimis, berikhtiar, bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Kemudian menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar, mengidentifikasi tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Adapun pengertian, tadi sudah ada yang menyampaikan 2 orang ya tentang pengertian beriman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar atau takdir dalam bahasa Arab, artinya secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Ya, qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di lauh mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Ya. Jadi ketetapan Allah itu berlaku untuk seluruhnya, baik untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Paham? Berikutnya, beberapa tanda keimanan kepada qada dan qadar. Ya, ada tanda-tandanya ketika seseorang itu beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa berikhtiar, ya, senantiasa berikhtiar yang terbaik. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Ya. Dengan kata lain, qadar atau takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar, ya, hubungan antara qada dan qadar sangat erat, artinya tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata
kebalikannya. Takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa dirubah dengan usaha manusia itu sendiri. Contohnya, orang yang mau belajar untuk mencapai sesuatu, ya, mau berhasil, mau ranking, ya, pasti ada usaha dulu yang harus dikerjakan. Misalnya dengan belajar dengan giat, ya. Begitu juga ketika ingin mencapai suatu pekerjaan, misalnya ingin menjadi seseorang yang sukses, otomatis dia harus berusaha dengan tekun, kerja keras dan sebagainya. Ya, itu tadi penjelasan tentang takdir. Takdir ada dua, takdir mutlak dan takdir mutlak. Ya, selanjutnya dalil. Nah, dalil taklid artinya dalil itu apa dalil? Dalil itu bisa dasar, ya, dasar atau sesuatu yang bisa menguatkan, ya. Dalil itu bisa diambil dari Al-Quran dan hadis. Contoh yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 51 yang artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung bagi kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berarti, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 61 yang berarti, maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ya, jadi tadi bisa diambil dari Al-Quran ataupun hadis. Ya, berikutnya. Kemudian hikmah. Apa itu hikmah? Manfaat atau pelajaran. Ya, jadi hikmah setelah seseorang itu percaya atau yakin kepada qada dan qadar, maka akan terlihat dari pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyebabkan jiwa merasa tentram. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa pemberani. Yang keempat, menumbuhkan semangat bekerja keras. Kemudian yang kelima, semakin optimis dalam menjalani hidup. Yang terakhir, seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Jadi sebelum tawakal itu ada prosesnya. Yang pertama apa? Ikhtiar. Ikhtiar artinya berusaha. Jadi berusaha dulu, berusaha diiringi dengan doa. Berusaha diiringi dengan doa. Baru yang terakhir adalah berarti tawakal apa artinya? Berserah diri kepada Allah. Jadi menyerahkan segala sesuatunya, hasilnya diserahkan kepada Allah. Tetapi dengan catatan, sebelumnya harus ikhtiar dulu, ikhtiar diiringi dengan doa. Berikutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah pengertian qada dan qadar menurut bahasa. Menurut bahasa Arab, qada berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, atau sifat. Sedangkan menurut istilah azali. Kemudian ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk alam semesta. Ya. Adapun dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, ya, jadi dua-duanya bisa diambil ya, baik hadis maupun Al-Quran. Dua-duanya bisa dijadikan dalil. Terakhir, takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisahkan dengan kemahakuasaannya. Allah menciptakan peraturan dan hukuman yang tidak dapat diubah oleh suatu makhluk. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak
demikianlah tadi pemaparan materi yang Ibu berikan. Dari materi yang barusan dijelaskan, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Ya, ya, baik. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Sekarang coba. Ya, sekarang. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus jawabannya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan optimis? Yakin. Apa tangan? Ya, Farid ya. Apa tadi? Apa tadi? Yakin, Bu. Tadi bertanya apa? Optimis. Optimis itu yakin. Bisa jadi yakin apa lagi? Ya, Bu. Berharap atau punya harapan. Bisa juga. Sudah bagus jawabannya Farid. Kita juga sudah bagus jawabannya. Kemudian nanti dulu Reza. Sekarang Ibu yang tanya Reza, apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Berusaha. Selain itu? Tidak ada kata menyerah. Iya benar. Reza sudah benar. Farid juga sudah benar. Jadi tadi sebelum kita bertawakal, hal utama yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Kemudian ikhtiar tidak bisa ikhtiar saja. Jadi ikhtiar harus diiringi dengan doa. Setelah ikhtiar, setelah doa, maka yang terakhir baru tawakal. Kita menyerahkan segala sesuatunya, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita rencanakan, itu kembali kepada Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Paham dengan materi yang barusan disampaikan? Baik, karena waktu sudah habis, untuk tugas berikutnya, untuk tugas di rumah ya, silahkan diidentifikasi ya, kira-kira di lingkungan kalian contoh-contoh ya tingkah laku atau sikap yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar ya. Jadi masing-masing memberikan contoh, 2 contoh ya, bentuk sikap ya atau tingkah laku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Paham dengan tugasnya? Baik, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah.